Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu untuk kasih sayang-Mu, penyertaan-Mu yang senantiasa kami rasakan di sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan masih berikan untuk kami boleh belajar bersama-sama pada saat ini. Tuhan Yesus, tolong kami dengan kuat kuasa-Mu agar kami mengerti, memahami, bahkan melakukan kebenaran firman-Mu yang akan kami pelajari pada pagi hari ini melalui pembelajaran kami. Berkati ya Tuhan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan masuk dalam pembelajaran yang ketujuh, yaitu Yesus sanggup menyembuhkan. Bacaan Alkitabnya dari Markus 10 ayat 46 sampai dengan 52. Nah, coba anak-anakku semuanya pejamkan matanya. Ibu hitung sampai 6. Pejamkan matanya atau tutup matanya. Nah, apa yang kamu rasakan ketika kamu menutup matamu? Iya, ada yang mengatakan gelap. Ada juga yang mengatakan ada kayak bintang-bintang. Ada juga yang mengatakan pusing. Iya, itu yang dirasakan ketika kita menutup mata. Nah, itulah perasaan yang dimiliki oleh orang buta. Ya, orang buta itu tidak dapat melihat indahnya akan alam ini. Dia hanya bisa mendengar dari cerita-cerita orang yang ada di sekitarnya. Nah, suatu ketika di Yeriko ada seorang buta yang bernama Bartimeus. Ayahnya bernama Timeus. Bartimeus tidak dapat melihat sinar matahari dan burung-burung. Ia tidak dapat melihat bunga-bunga, pohon-pohonan, dan juga pemandangan yang lainnya. Ia sama sekali tidak dapat melihat. Ia tidak bisa bekerja, sehingga terpaksalah mengemis. Ia tidak mempunyai kecakapan yang lain. Dia hanya mengharapkan belas kasihan dari orang-orang lain. Dia duduk di tepi jalan. Nah, setiap hari Bartimeus duduk di tepi jalan. Pada suatu kali Bartimeus mendengar derap langkah banyak orang. Ia mendengar mereka berbicara. Sebagaimana biasanya orang-orang buta, ia dapat mendengar, meraba, dan mencium lebih tajam daripada orang-orang pada umumnya. Ia tahu ada kerumunan banyak orang. Ada apa ini? Ia bertanya kepada seseorang yang berdiri di dekatnya. Lalu seseorang menjawab, mereka sedang berjalan dengan Yesus. Mereka semua menuju ke sini. Seketika itu juga Bartimeus gemetar kegirangan. Nah, bagi Bartimeus ini kesempatan baginya untuk meminta kesembuhan. Andai kata Allah berkenan membuka matanya, ia pasti dapat melihat. Bartimeus sudah sering mendengar bahwa seorang yang buta dapat melihat lagi.
bahkan seorang yang buta sejak lahir, itu terjadi di kota Yerusalem. Berita tentang mujizat dan keajaiban-keajaiban yang dibuat Yesus sudah tersiar kemana-mana. Dan hal itu sudah didengar juga oleh Bartimeus. Bartimeus telah mendengar tentang Yesus yang dapat melakukan hal-hal yang ajaib. Ia pasti bisa mencelikkan mataku, kata Bartimeus dalam hatinya. Ia sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus dapat melakukan hal itu. Jadi Bartimeus mulai berseru-seru kepada Yesus. Dengan suara nyaring dan lantang ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Orang-orang yang berdiri di dekatnya menyuruh dia diam dan tidak ribut. Akan tetapi Bartimeus tidak peduli dengan kata-kata mereka. Andai kata mereka menderita seperti Bartimeus dan sehari-hari duduk di atas tikar sambil mengemis, mungkin mereka akan melakukan hal yang sama. Inilah kesempatan yang paling baik bagi Bartimeus yang tidak boleh disia-siakan. Ia pun berseru sekuat-kuatnya, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Semakin keras dia berseru kepada Tuhan, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Yesus merasakan betapa Bartimeus sangat merindukannya. Yesus tahu betapa besar kepercayaan orang buta itu kepadanya. Tiba-tiba Yesus berhenti dan disuruhnya Bartimeus datang. Yesus berkata, "Panggillah orang itu, bawalah dia kepadaku." Seseorang berlari mendapatkan Bartimeus dan berkata, "Yesus memanggilmu." Bartimeus meloncat, tetapi ia tidak dapat melihat kemana ia harus pergi. Seseorang lainnya memegang tangannya, dan dengan tersandung-sandung ia berjalan secepat-cepatnya untuk menemui Yesus. Suara Yesus yang lembut bertanya kepada Bartimeus, "Apa yang engkau ingin lakukan untukmu?" Bartimeus menjawab, "Aku ingin agar aku dapat melihat." Kata Yesus, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Karena Bartimeus percaya bahwa Yesus dapat menyembuhkannya, maka ia menjadi sembuh. Kemudian Bartimeus membuka matanya dan ia dapat melihat. Ia dapat melihat langit, pohon-pohon, manusia, dan Yesus yang telah menyembuhkannya. Betapa Bartimeus bersukacita. Ia tidak cukup mengucapkan terima kasih. Ia mengucapkan syukur karena Allah melalui Yesus sudah menolongnya. Tak putus-putusnya dia girang, ia memuji Allah, dan semua orang dalam rombongan itu juga memuji Allah. Yesus tahu Bartimeus menggantungkan harapan dan kerinduannya hanya kepadanya. Yesus merasakan kerinduan Bartimeus tersebut. Yesus tahu pula betapa besar kepercayaan orang buta itu kepadanya. Karena itu, Yesus menjamah matanya dan menyembuhkannya. Karena imannya, Bartimeus menjadi sembuh.
Nah, dari kisah Bartimeus ini hendak menceritakan bagaimana seseorang yang imannya sungguh bergantung kepada Allah. Bartimeus bertahun-tahun buta dan tidak dapat melihat. Namun, ia tidak putus asa. Mungkin ia dihina dan diejek karena buta, tetapi ia tetap tegar dan tidak patah semangat. Bertahun-tahun lamanya Bartimeus menunggu dengan sabar. Ia menunggu kehadiran Tuhan Yesus yang ia yakini dapat menyembuhkannya. Kesabaran dan keteguhan iman Bartimeus menolongnya berjumpa dengan Yesus sehingga ia menjadi sembuh. Keinginan hatinya untuk bisa melihat, didengar, dan dikabulkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyembuhkan Bartimeus. Nah, Tuhan Yesus ingin kita memiliki iman seperti Bartimeus. Ia ingin kita menghayati hidup yang sungguh-sungguh hanya bergantung kepadanya. Yesus ingin kita percaya bahwa Yesus sanggup menolong kita dalam situasi dan keadaan apapun. Ketika kita sakit, sedih, kecewa, menangis, Yesus tahu kerinduan hati kita. Ketika kita diejek atau dihina teman-teman karena keadaan tubuh kita, latar belakang ekonomi keluarga, karena suku bangsa atau warna kulit kita, Yesus sanggup menolong kita. Yesus sanggup menghibur ketika kita sedih. Yesus sanggup memberikan sukacita dan kebahagiaan kepada kita. Kunci satu-satunya untuk membuat kita terus bertahan hidup adalah bergantung sepenuhnya kepada Allah. Berserahlah kepada Dia dengan sungguh-sungguh, berbicaralah dan memohonlah kepada Allah melalui doa. Yakinlah bahwa Allah akan mendengarkan. Seperti yang tertulis dalam kitab Matius 21 ayat 22. Matius 21 ayat 22, apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Allah siap menolongmu. Bersabarlah sampai Tuhan datang menolong. Seperti Bartimeus, jangan pernah kita putus asa atau patah semangat. Bergantunglah terus kepadanya. Ia sanggup melakukan apa saja. Dihafal ya, Matius 21 ayat 22. Apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Nah, sekarang kita bernyanyi ya. Ada orang buta.
Tugas kita saat ini ada di dalam buku paket halaman 53 bagian D. Buku paket halaman 53 bagian D. Dikerjakan di buku latihan. Buku paketnya jangan dicoret-coret ya, Nak. Oke, selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati.